Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Ketika kalian bekerja di perusahaan, mungkin kalian punya keinginan untuk bisa menaikkan kemampuan kalian, menaikkan skill kalian. Tapi tahukah, ternyata perusahaan itu juga pengen kalau kalian itu sebagai karyawan bisa grow bersama mereka. Dan tak jarang juga perusahaan itu melakukan sejumlah langkah untuk membantu kita sebagai karyawan itu bisa berkembang secara kompetensinya. Kira-kira apa aja yang biasa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan? Ayo kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast episode kali ini. Seperti yang gue bilang di awal tadi, bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan itu senang kalau karyawannya itu secara kompetensi meningkat. Entah otodidak belajar sendiri atau mengambil kursus di tempat lain. Tapi tak jarang juga bahwa perusahaan itu ingin ikut terjun langsung meningkatkan kompetensi karyawannya. Jadi bisa dibilang ikut berkontribusi dalam peningkatan skill karyawannya. Perlu diketahui bahwa perusahaan itu punya banyak cara untuk bisa membantu meningkatkan kompetensi atau skill karyawannya. Dan di sini gue udah ngerangkum 5 cara yang biasanya dilakukan perusahaan. So, langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan. Pelatihan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan itu tentunya adalah pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang akan digunakan dalam operasional perusahaannya itu. Biasanya perusahaan itu ada 2 jenis latihan ya, pelatihan dasar dan juga pelatihan advance. Kalau pelatihan dasar itu biasanya dilakukan untuk karyawan-karyawan yang baru masuk atau bahkan para fresh graduate, di mana dalam pelatihan ini perusahaan itu memperkenalkan nilai-nilai perusahaan, memperkenalkan cara kerja perusahaan. Intinya melatih elu itu biar bisa kerja di perusahaan tersebut dengan flow yang sudah ada. Kalau pelatihan advance itu adalah pelatihan meningkatkan skill kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk scalability. Dan biasanya yang mendapatkan pelatihan ini adalah karyawan yang sudah karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kata kunci pelatihan advance ini adalah skill yang dibutuhkan. Nah, ketika kita bicara skill yang dibutuhkan, itu juga align dengan kondisi pasar dan juga tren yang sedang ada di pasar tersebut. Sehingga bisa dibilang pelatihan advance ini juga termasuk cara perusahaan itu untuk bisa mengupdate skill dari karyawannya agar up to date dengan kebutuhan pasar saat itu. Jadi kalau pelatihan dasar itu mungkin kurikulumnya ya gitu-gitu aja. Kalaupun ada update ya update-nya sedikit-sedikit. Sedangkan kalau pelatihan yang sifatnya advance ini tentunya akan berbeda-beda. Ya mungkin dalam kurun waktu 2 tahun itu akan update terus. Menyesuaikan sistem yang ada di perusahaan, menyesuaikan tren, dan tentunya menyesuaikan kebutuhan. Tapi setidaknya dari sisi karyawan itu, dari segi skill dan kompetensinya juga akan meningkat melalui pelatihan ini. Selanjutnya, cara yang kedua yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan rotasi kerja. Jadi rotasi kerja ini adalah kita itu melakukan perpindahan role dari pekerjaan kita yang saat ini dengan role pekerjaan orang lain. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan itu ketika memang ingin mengisi slot role yang lagi kosong dengan orang-orang yang memiliki potensi tapi dari divisi lain, sehingga dia itu dirotasi kerja ke divisi tersebut dengan role yang berbeda. Cara ini cukup bagus diterapkan untuk karyawan yang punya rasa penasaran tinggi dan punya rasa ingin belajar yang tinggi. Karena perlu digarisbawahi, nggak semua orang itu di dunia kerja senang berpindah role. Biasanya kalau orang di dunia kerja itu pengen banget yang namanya terspesialisasi, memperdalam skill mereka di bidang tersebut, di role tersebut. Tapi kalau pindah role artinya mereka itu harus belajar hal baru lagi, biasanya mulai dari nol lagi. Secara skill tentunya si karyawan ini dapat skill-skill yang baru, benar-benar fresh. Tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa cara ini tidak bisa diterapkan untuk semua karyawan, hanya karyawan-karyawan tertentu saja. Next, lanjut, cara yang ketiga, yaitu melalui pendidikan. Ini cara yang lumayan umum ya, di mana karyawan itu ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Biasanya itu S2. Dan tujuannya ini tentunya ya ada ngarah-ngarah ke arah promosi jabatan atau dia mau naik jabatan. Tapi untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut,
tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan salah satunya itu dari sisi pendidikan yaitu S2. Dan ini bisa dibilang udah hal yang lazim di perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya. Jadi dari sisi perusahaan itu melihat karyawan ini punya potensi, maka dia akan ditawari untuk melanjutkan pendidikan S2. Dan ketika karyawan tersebut menerima, berarti ya dia akan melanjutkan pendidikan tersebut, tapi sambil bekerja. Biasanya pendidikan yang dibantu oleh perusahaan tersebut atau dibayarkan oleh perusahaan tersebut itu berhubungan dengan hal-hal manajemen. Makanya jurusannya itu biasanya S2 manajemen. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang yang lain. Misalnya dari IT ada S2 teknologi, atau spesialisasinya mungkin AI atau gimana. Tergantung kebutuhan dari perusahaan. Nah, ketika si karyawan ini sudah selesai mengenyam pendidikan S2-nya, maka dia akan kembali ke perusahaan tersebut dan langsung naik jabatan. Lanjut cara keempat, bagaimana perusahaan itu meningkatkan kompetensi karyawan melalui naik jabatan atau promosi. Mungkin kalian kira setelah S2 langsung naik jabatan berarti udah dong, nggak belajar lagi. Enggak, jawabannya dia akan belajar lagi di sana dan mulai mempraktekkan ilmu di dalam jabatan dia yang baru. Tapi dalam beberapa perusahaan atau beberapa jabatan ada juga yang tidak memerlukan S2, sehingga dia itu ketika sudah memenuhi kriteria dan punya potensi, maka dia bisa aja langsung naik jabatan tanpa melalui pendidikan S2. Cuma biasanya kalau dia nggak melalui S2, dia akan banyak belajar ulang lagi, karena hal itu berhubungan dengan yang namanya manajemen. Jadi bisa dibilang skill yang ditingkatkan di sini atau kompetensi yang ditingkatkan di sini adalah kompetensi dari sisi manajemen. Ada dua caranya tadi, melalui pendidikan atau langsung aja naik jabatan dan terjun di sana. Ya kayak orang lapangan lah. Dan cara terakhir yang biasanya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan adalah dengan membentuk sebuah tim. Biasanya cara ini dilakukan perusahaan itu untuk meningkatkan kolaborasi dalam sebuah tim, meningkatkan skill komunikasi dari tim tersebut. Karena perlu diketahui ya bahwa di perusahaan itu terdiri dari beberapa divisi yang berbeda-beda dengan cara dan pola pikir yang berbeda-beda. Dan biasanya untuk bisa mengachieve sebuah objektif, maka semua divisi ini harus satu kepala, menemukan cara agar bisa mencapai objektif tersebut. Oleh karena itu, tentunya perusahaan membuat kondisi agar semua divisi itu bisa saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Dan salah satu caranya itu adalah melalui membentuk sebuah tim khusus atau tim project atau ya tim baru lah. Yang diharapkan di sana mereka bukan cuma untuk achieve objektif, tapi mereka juga belajar bagaimana caranya berkolaborasi dengan divisi yang lain. Ada juga challenge-challenge baru yang menanti dalam kolaborasi tersebut, sehingga mereka tentunya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Makanya jangan heran kalau ketika kalian bekerja di perusahaan itu, ternyata proyeknya itu banyak banget dan tektokan sana sini. Karena ya memang itu tujuannya. Oke, jadi itulah beberapa cara yang biasanya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Kalau kalian di posisi karyawan, kalian lebih tertarik cara yang mana? Dari semua cara yang gue sebutin, nggak semua perusahaan melakukan semuanya. Biasanya mereka melakukan beberapa aja. Dan tentunya hal itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tinggal balik lagi ke kita sebagai karyawan, apakah kita itu mau belajar dan mau meningkatkan skill kita. Karena balik lagi, percuma perusahaan nyiapin pelatihan, menyiapkan pendidikan, tapi ujung-ujungnya kitanya itu yang nggak mau. Kan jadi sia-sia, kasihan untuk karyawan yang pengen belajar tapi nggak punya kesempatan tersebut. So, kalau kalian dapat kesempatan itu, manfaatkanlah sebaik mungkin. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.